Puji Tuhan, Shalom. Ya, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, saudaraku ya, di minggu yang ketiga, saudara. Minggu yang ketiga ya, di hari minggunya ya sudah kita lalui. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang akan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saudara, kita ini harus percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Saudara, seperti ini, saudara, kita sedang lihat hari-hari ini dunia sedang berubah begitu banyak, saudaraku ya. Saudara bisa melihat seperti yang saya sudah sampaikan, eskalasi keadaan dunia antara bangsa, saudaraku ya. Hari ini saudaraku, saudara bisa lihat itu, bahkan negara-negara maju, saudaraku ya, hari ini sedang menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Ya, saudara bisa lihat di Belanda, saudaraku ya, sudah ada pengumuman mereka harus bisa bertahan hidup selama 3 hari tanpa listrik dan juga air, saudaraku ya. Negara-negara maju yang lain juga sudah, saudaraku ya, Jerman, ya, Finlandia, Swedia, saudaraku ya, sudah mempersiapkan bangsa mereka. Kenapa, saudaraku ya? Ya, secara saudaraku ya, secara manusia, ini kan masih jauh dan lain sebagainya, tapi ini levelnya bangsa, saudaraku ya. Mereka memprediksi segala sesuatunya, dan mereka tahu mereka akan ada di depan ini, sesuatu yang tidak gampang. Bahkan saudara bisa dengar Presiden Trump saja nyata-nyata saudara berkata bahwa kami tidak mau Greenland dan lain sebagainya dikuasai Rusia dan Cina. Artinya apa, saudaraku ya? Mereka tahu ini musuh buat mereka, saudaraku ya. Jadi kalau saudara mau lihat hari ini tantangan dunia dan lain sebagainya, saudaraku, itu gak gampang. Oke, kalau kita masih di Palangkaraya ini masih enak, saudaraku ya. Saudara kalau nggak punya air, saudara tinggal cari sungai, betul? Ya, ya puji Tuhan lah kalau saudara udah biasa hidup tanpa listrik. Kalau orang di kampung sana, saudaraku, hidup tanpa listrik buat mereka nggak masalah, betul? Nggak butuh gas. Tapi kalau di kota ini, saudaraku ya, nggak ada gas saja udah pusing semuanya, betul? Ya nggak ada listrik apalagi. Kalau di kota besar, saudaraku ya, mereka sangat bergantung. Saudara bisa lihat hari ini yang terjadi di Tokyo, saudaraku ya, terjadi pemadaman listrik. Memang pemadaman listriknya karena alasan ada kebakaran, saudaraku ya, sehingga gardu listrik dan lain sebagainya. Tapi itu aja sudah membuat kacau balau semuanya. Bahkan beberapa negara ngalamin hal yang sama, saudaraku ya. Dan kalau hari ini, saudaraku ya, tanpa listrik, tanpa internet, bisakah saudara hidup? Ya puji Tuhan, kalau saudara hari ini punya ada uang, ya kalau saya melihat, saudaraku, panduan yang dibagikan pemerintahan Belanda, saudaraku ya, mereka tuh harus punya uang fisik. Karena selama ini dunia sedang ngarahin ke apa? Dunia digital. Saudara kan gampang sekarang kan, tinggal scan kris, saudaraku. Kalau internet nggak ada, saya pernah ngalamin loh, saudaraku ya, mau bayar di Indomaret, saudaraku ya, internet saya ternyata habis. Saya kelabakan, saudaraku, bayar. Ya, uang cash juga terbatas. Nah, itu hal yang kelihatannya kecil, saudaraku ya. Nah, gimana kalau semua orang bergantung? Di kota besar itu akan terjadi chaos yang begitu luar biasa. Kalau listrik mati, air seperti apa? Yang pernah hidup di kota besar tahu rasanya ya, cari air kalau air nggak ada. Ya, mandi di kali, sanggup nggak mandi di kali kalau di kota besar? Ya, sanggup kan? Karena campurnya dari limbah rumah tangga, betul nggak? Kalau kita di sini Sungai Kayan banyak, saudaraku ya, danau hitam, danau bandang, saudaraku ya, ada kan? Tapi ya saya mau bilang sama saudara, itu keadaan yang sedang kita hadapi. Makanya saya bilang, saudaraku, mau tidak mau orang percaya harus ngalamin yang namanya kekuatan ilahi dalam hidupnya. Kalau hari ini kita mau bilang, Tuhan gimana ya? Tapi Tuhan mengajarkan kita tidak hidup dalam sebuah kekhawatiran. Bukankah di Alkitab, saudara, menemukan umat Tuhan diajarkan oleh Tuhan menghadapi yang namanya tantangan.
Mereka diajarkan menghadapi yang namanya badai di hidup mereka. Mereka juga ngalamin yang namanya masa kering. Tapi yang Tuhan buat perbedaan adalah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan selalu dibuat berbeda. Amin. Saudara lihat bagaimana ketika 10 tulah dialami oleh bangsa Mesir. Yang tidak mengalaminya itu siapa? Bangsa Israel yang ada di mana? Tanah Goshen, betul nggak? Yang lain kena semua. Tapi yang di tanah Goshen diluputkan, betul? Bahkan ketika mereka diizinkan melewati padang gurun, ya, panas terik, mereka nggak alami, saudaraku ya, karena ada tiang awan. Malam hari dingin, tapi mereka nggak ngalamin kedinginan. Kenapa? Ada tiang api. Bahkan dikatakan baju mereka nggak pernah rusak. 40 tahun loh saudara ya. Baju apa itu yang nggak pernah rusak? Ya, kita aja sekarang beli baju mungkin 3-4 tahun sudah beladus semuanya, sudah rusak, mulai robek, saudaraku ya. Tapi mereka 40 tahun, saudara bisa lihatnya. Sepatu mereka, sendal mereka nggak rusak kata firman Tuhan. Kenapa? Tuhan buat perbedaan, betul? Waktu masa kering 3,5 tahun nggak turun hujan. Pernah nggak kita alami 3,5 tahun nggak turun hujan? Nggak pernah kan? Kita aja dulu di Kalimantan ya, hampir dari dari bulan mungkin Maret, saudara mulai tidak ada hujan sampai akhir tahun. Asap merajalela saudara, itu masih berapa bulan lah saudara, 6-7 bulan lah. Gimana rasanya? Menderita kan? Akhirnya banyak yang pergi keluar kota, nginapin ngungsin keluarganya, nginap di hotel, saudaraku ya. Karena apa? Asap di mana-mana. Udah menderita kan? Ini 3,5 tahun. Tapi sekali lagi saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, betul? Elia di masa itu diberi makan oleh burung gagak. Betul? Dipelihara Tuhan. Bahkan waktu Elia bilang, tinggal aku sendiri. Tapi Tuhan bilang ada 70.000 orang yang tidak menyembah Baal. Yang hari ini aku pelihara hidup mereka. Selalu ada pembedaan yang Tuhan kerjakan, betul? Bagi anak-anaknya, amin. Ya. Istri saya, ya ini kami ngobrol lah saudaraku, istri saya, waduh Hani, menurut Hani gimana ini? Amerika ini mau menguasai ini, Rusia, Cina dan lain sebagainya, bagaimana perang ini? Ya, ada beberapa orang yang bilang, gimana kalau ini gabung dan lain sebagainya. Saya cuma bilang, ngapain kamu ngurusin Amerika seperti apa, Rusia seperti apa, kamu doakan saja. Kita tuh berdoa agar semuanya itu jangan terjadi dulu sampai waktu yang Tuhan tetapkan. Amin. Ya. Tapi kalau itu kita hadapi, kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin. Yang supranatural, yang bisa menolong kita di masa-masa sulit sekalipun. Amin. Saudara bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan di masa-masa sulit pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Saudara seperti ini ya. Tapi apakah itu bisa diluputkan dari? Bisa saudara. Tapi kalau melihat hari ini, ya, melihat keadaan hari ini saudara, dosa manusia itu lebih banyak dilakukan yang menyakiti hati Tuhan daripada apa? Anak-anaknya yang menyukakan hatinya. Nah, jadi kalau ada sebuah badai yang terjadi, saudaraku ya, itu mau tidak mau akan terjadi. Tapi sekali lagi ada sebuah pembedaan buat anak-anaknya. Amin. Makanya saya bilang ya, Nuh, istrinya, anak-anaknya ngalamin air bah nggak? Saya mau tanya sama saudara. Ngalamin air bah nggak? Alamin, saudaraku ya.
Mereka ngalamin hujan nggak yang turun 40 hari, 40 hari malam itu lu sudah ngalamin nggak? Ngalamin kan? Tapi bedanya Nuh dan keluarganya dengan yang lain, Nuh dengan keluarganya yang lain tetap hidup, betul? Yang lain kelelep. Paham ya? Karena mereka di bumi yang sama. Kenapa bisa beda? Kenapa? Karena yang satu takut akan Tuhan, taat sama Tuhan. Yang satu enggak taat sama Tuhan. Kenapa harus terjadi air bah? Makanya saya bilang, setiap dosa itu punya konsekuensi. Betul? Jadi dunia ini sudah melukai, menyakiti hati Tuhan, yang akibatnya apa? Air bah harus diturunkan. Tapi buat yang lain Tuhan buat perbedaan. Amin. Makanya kita ini umat percaya hari ini kita tahu hari ini dunia ini makin jahat, betul nggak? Bukan makin baik, saudaraku ya. Belum lagi dosa homoseksual, saudaraku ya, LGBT. Sodom Gomora itu dihukum Tuhan karena dosa LGBT, saudaraku ya. Nah, coba saudara pikir ya. Ini tamu Abraham, tamu Lot, itu semuanya laki-laki. Waktu itu datang, saudaraku ya, orang-orang gedor-gedor pintu. Betul? Mau minta apa? Mau dipakai itu tamunya si Lot yang udah ketemu sama Abraham. Untuk apa? Ditidurin. Waktu itu Lot bilang apa penawarannya? Ada yang masih ingat? Ini ada 2 anakku perempuan, kalian ambil. Mereka nggak mau, karena maunya apa? Yang laki. Makanya istilahnya Sodom dan Gomora. Sodomi itu muncul karena kata Sodom. Paham ya? Sehingga dosanya mereka harus alamin. Tapi ada Lot yang Abraham berdoa buat hidupnya, keluarganya, yang diluputkan, betul? Nah, mau tidak mau kita di tengah-tengah dunia ini juga pasti alami itu. Betul? Walaupun kita tetap berharap sama Tuhan, tapi yang kita mau hari ini, kita tetap berdoa sampai jumlah bilangan orang yang diselamatkan genap. Makanya kenapa masih, maaf nih ya, masa penghakiman, masa kesesakan itu belum turun begitu rupa. Karena kenapa? Firman Tuhan bilang masih ada yang menahan. Siapa yang nahan? Anak-anak Tuhan, saya dan saudara, amin. Yang berdoa minta anugerah Tuhan, kalau boleh Tuhan selamatkan keluarga saya, betul? Saudara berdoa buat keluarga saudara? Enggak, biar aja mati sekalian aja apa katanya kan? Enggak kan? Kita semua terus berdoa buat keluarga kita, amin. Kita berdoa buat banyak orang di luar sana agar mereka bertobat, amin. Kita tidak mau lihat mereka binasa. Nah, doa-doa kita itu yang sampai hari ini Yesus bilang kepada Bapaknya di sorga, Bapak minta waktu agar jumlah orang diselamatkan banyak. Paham ya? Tapi apakah itu akan terjadi? Kita ini cuma sekedar nahan, saudara. Dan masa itu akan terjadi, bahkan sudah ditulis di kitab Wahyu. Itu nubuatannya. Bisa kita lolos dari itu, saudara ya? Dunia ini bisa lolos nggak dari itu? Nggak bisa dunia. Tapi kalau kita, saudara ya, Tuhan bilang loh ya, waktu Yohanes bilang, aku melihat begitu banyak orang, betul? Mereka pakai apa katanya? Pakaian putih, terus apa? Memegang daun palem. Ya. Waktu itu Yohanes bilang apa? Mereka siapa Tuhan? Apa? Halo? Siapa? Oke, yuk kita buka. Biar saudara bisa lihat ya.
Mari kita sama-sama buka Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Sudah, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum sama-sama. Dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Siapa kan dari tidak dapat terhitung banyaknya. 9 miliar lebih karena enggak terhitung. Betul? Kalau 9 miliar masih terhitung. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Memakai apa? Jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saya sudah sampaikan ke saudara ya, ini hari raya Sukot. Oke, yang belum kita alami dari 7 hari raya bangsa Israel secara apa? Secara rohaninya. Oke, saya tunjukkan siapa mereka ini, buka ayat 14-nya. Wahyu 7 ayat 14. Ayat 14, siapa mereka ini yang dilihat oleh Yohanes? Ayat 14. Wahyu 3 ini terlalu jauh, konsentrasi, minum kopi dulu. Wahyu 7 ayat 14. Ayo baca sama-sama. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Keluar dari kesusahan besar. Bukankah hari ini kita sudah ngalamin yang namanya masa kesusahan itu? Sudah mulai ya? Sudah mulai kan? Barang-barang naik, harga-harga semuanya tidak semurah seperti dulu. Cari kerja makin mudah? Enggak. Betul? Bencana di mana-mana, betul? Itu yang terjadi. Makanya nanti makin mendekati harinya, makin tambah berat keadaannya. Makanya dikatakan secupak gandum sedinar. Sedinar itu upah kerja orang sehari. Secupak itu sebesar mana sih? Tahu nggak? Segenggam. Ya kalau bahasa kita pakai muk lah di sini loh saudaraku ya. Berapa muk kalau misalnya beras, paham ya? Nah satu itu upah orang sehari. Hari ini upah orang sehari itu berapa? Upah tukang 150 sampai 200. Nah sebesar itu harganya segitu. Paham ya? Belum sekilo nih loh. Itu yang terjadi di depan. Karena ini firman. Tapi kita adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Amin. Ya, katakan pada kiri kanan saudara, saya ya keluar dari kesusahan besar itu. Ya. Tapi apakah saudara akan mengalaminya? Halo? Ngalamin dikit. Karena kenapa? Katanya apa di sini? Keluar kan berarti saudara sebelumnya ada di mana? Di dalamnya. Lalu apa? Keluar. Nah pertanyaannya, makanya saudaraku ya, kita ini butuh menjadi orang-orang yang ilahi dengan Tuhan. Amin. Kita ini harus jadi orang-orang yang hari ini, saudaraku ya,
Jadi orang-orang yang betul-betul hari ini saudaraku berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Kalau hari-hari ini orang bilang masa resesi, masa kesulitan dan sebagainya, percayalah setiap kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Kita akan jadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan di masa sulit sekalipun. Amin. Kemarin saya cerita tentang siapa? Yakub. Yakub tuh nggak punya harta sama sekali. Dia nggak punya uang ketika dia pergi dari rumah Ishak. Ya, semua harta Ishak yang dipunya Abraham diturunkan kepada Ishak. Ishak nurunin semua kemana hartanya itu? Ke siapa? Ke Yakub? Enggak kan? Semuanya turun kepada Esau. Jadi Yakub itu nggak punya apa-apa. Tapi Yakub ketika keluar, dia bertemu dengan Tuhan di Betel, betul? Dia menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Ketika dia ada di rumah Laban, dia kerja untuk dapat anak Laban. Jadi dia bukan orang yang malas, betul? Dia anak yang rajin. Untuk dapat istri aja, dia kerja 7 tahun. Ditipu oleh Laban, kerja lagi 7 tahun, betul? Tapi ajaibnya Tuhan menyertai dia. Selama dia pegang, harta Laban makin banyak. Setelah 14 tahun dia kerja lagi 6 tahun. Totalnya 20 tahun dia kerja. Ketika dia kerja 6 tahun, dengan supranaturalnya Tuhan temui dia. Kamu taruh ya dahan ranting ketika ada domba yang lagi kawin, ya, anak-anaknya yang berbintik-bintik, apa katanya? Halo, akan jadi milikmu, betul? Akhirnya yang lahir bintik-bintik semua. Ajaib nggak? Ajaib. Dari masa sulit dalam hidupnya, Tuhan buat dia berkelimpahan. Betul? Dari masa kelaparan, Yakub dipelihara. Waktu di zaman Yusuf, betul? Yusuf malah jadi Perdana Menteri di Mesir. Orang semua kelaparan, mereka dipelihara lewat Yusuf. Walaupun tetap rasanya gak enak, tapi tetap dipelihara Tuhan. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan juga yang akan terus dipelihara, amin? Abraham ketika keluar dari tanah Ur Kasdim bukan orang yang punya semuanya, saudaraku ya. Dalam Alkitab, saudaraku ya, saudara akan menemukan ada 7 orang yang ngalamin yang namanya transfer of wealth. Perpindahan kekayaan dari bangsa-bangsa. Saudara itu bisa melihat orang-orang ini, saudaraku ya, menikmati semua yang terbaik. Di Alkitab saudara akan menemukan, saudaraku ya, orang-orang yang terima transfer of wealth ini adalah orang-orang yang hari-hari ini, saudaraku, melihat yang namanya penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ada Abraham, ada Ishak. Betul? Ada Yakub. Nah, saudara, saya mau bilang sama saudara, dari Abraham kita akan belajar, saudaraku ya, menikmati semua berkat yang baik. Saudara, Abraham itu, saudaraku ya, menjadi kaya raya ketika dia menerima yang namanya kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa, saudaraku? Kemurahan ini dikatakan bahwa dia terima favor dari Tuhan. Karena dia terima favor dari Tuhan, dia juga terima favor dari manusia. Kenapa, saudaraku ya? Saudara bisa lihat, kenapa Abraham ini bisa menikmati favor of God and man dalam hidupnya. Dia dapat perkenanan Tuhan, dia dapat perkenanan manusia. Loh, saudara kita harus belajar, saudaraku. Kenapa sih Abraham bisa?
ada beberapa hal yang Abraham lakukan ketika Tuhan panggil dia. Kejadian 12 ayat 16 sampai 20, saudaraku ya. Di dalam firman Tuhan ini, saudaraku ya, bisa tunjukin Kejadian 12 ayat 16 sampai 20. Kenapa dia bisa terima favor of God dan favor of man? Kejadian 12 ayat 16 sampai 20. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba. Lihat ya, Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Lanjut. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lanjut. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? 19. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istriku, ambillah dan pergilah. Ayat 20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara bisa perhatikan di sana, harta kekayaan dia terima, betul? Lewat siapa? Firaun. Kekayaan Firaun pindah kepada siapa? Abraham, betul? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Buka Kejadian 12 ayat 7 dan 9-nya. Sebelum kejadian di Mesir, ya Firaun ambil istrinya. Ayat 12, Kejadian 12 ayat 7 sampai 9. Tunjukin. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini, ingat lo ya, negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ketika dia terima janji Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Halo? Bangun mezbah. Tahu kan mezbah? Tahu mezbah? Mezbah itu tumpukan batu, dibuat bersusun buat naruh apa? Korban, betul? Ditaruh korban itu buat siapa? Buat Tuhan. Kalau zaman dulu, saudaraku ya, mezbah itu dibuat untuk memberikan korban persembahan buat orang yang lebih tinggi yang dipercaya bisa nyelamatin, betul? Kalau Abraham siapa yang dipercayanya? Bapa Yahweh, Bapa Jehovah. Ya. Dia naikkan korban karena Tuhan menemui dia. Kalau orang lain kan mau ke gunung-gunung, mau ke batu. Tapi mezbah itu selalu bicara tentang korban. Bangsa Israel juga sampai hari ini, ya, mereka selalu bawa korban buat Tuhan, betul? Nah, kita juga anak-anak Tuhan harusnya sampai hari ini membawa korban di hadapan Tuhan, amin. Apa korban saudara? Korban itu banyak jenis. Bisa jadi korban ucapan syukur kita. Bukankah ketika saudara datang ke tempat ini, saudara sedang bawa korban? Amin. Korban saudara apa? Pujian saudara bisa. Hati saudara, betul? Kita nggak bawa binatang sampai hari ini ya kan? Yang kita bawa apa? Hati yang mau melekat sama Tuhan. Makanya kalau muji Tuhan, bawalah segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu untuk mengagungkan Dia. Ngerti? Kita ibadah sama Tuhan harusnya datang. Makanya kita selalu bilang maju ke altar Tuhan. Makanya selalu kita bilang, saudaraku ya, tempat ini, kalau manusia bilang ini panggung. No, tempat ini kita selalu bilang ini mezbah, altar.
tempat naruh korban. Makanya kalau sudah naruh korban gak ada diri kita. Itu yang dibangun oleh Abraham. Saudara bisa lihat ayat 9-nya, ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apalagi? Ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia buat mezbah, terus dia panggil Tuhan. Untuk apa? Menyertai dia, menolong dia. Di mana? Di tanah asing. Karena dia tahu dia sendiri di sana. Saudara, dalam hidup kita seringkali merasa nggak mampu, betul nggak? Merasa nggak kuat kan? Apalagi kiri kanan, bahkan orang yang kita harap bisa nolong kita, nggak nolong kita. Apa yang saudara lakukan? Bangun mezbah. Untuk apa? Manggil nama Tuhan. Amin. Kenapa saudaraku ya? Karena ini adalah kekuatan kita anak-anak Tuhan. Makanya ya, di mana ada mezbah, korban kau letakkan, itu akan naik sampai kemana? Ke tahta Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara mau baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara akan mendengar kata-kata mezbah, umat Tuhan yang membangun mezbah. Gak ada, saudara gue. Saudara lihat ya, ketika Kain Habil mempersembahkan di atas mezbah, benar? Korban yang mereka letakkan, ada yang diterima, ada yang enggak kan? Mezbah ini meletakkan korban. Korban apa yang menyenangkan hati Tuhan? Itu perkaranya hari ini juga. Kalau bangun mezbahnya aja orang bisa bangun. Tapi apakah yang dinaikkan menyukakan Tuhan apa tidak? Karena yang namanya meletakkan korban itu nggak gampang. Yuk, kalau saudara belajar di Alkitab, yang ditaruh itu apa? Lemak, betul? Tahu apa? Daging yang terbaik, semua yang terbaik yang Tuhan minta. Kenapa? Itulah kenyamanan kita. Saudara ya, ini biar saudara bisa ngerti. Saya tuh diberkati ada seorang hamba Tuhan yang ngomong kayak gini. Orang itu bilang bahwa penyembahan, meletakkan korban di mezbah itu, ya, itu pujian. Tapi banyak orang hari ini nyanyi, nyembah, tapi nggak keluar dari hati. Semua orang bisa nyanyi, tapi dengan gerutuan bisa, dengan kesombongan juga bisa. Nyanyi suara bagus, saudaraku ya. Katanya buat Tuhan, tapi kira-kira bagus nggak ya suaraku? Aduh, gimana ya bajuku? Aduh, penampilanku gimana? Makanya hari-hari ini banyak gereja lomba-lombaan. Mana yang lightingnya paling bagus? Mana yang penampilan yang paling oke? Dibuat semuanya dengan baik. Nggak ada yang salah, saudara. Tapi akhirnya apa? Itu jadi sebuah show, pertunjukan. Yang nyenangin siapa? Halo? Nyenangin Tuhan. Puji Tuhan kalau nyenangin Tuhan. Kebanyakan nyenangin siapa? Jemaat yang datang. Betul? Padahal kita ibadah itu sebenarnya nyenangin siapa? Tuhan. Ayo, saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih keren? Ke gereja yang sederhana, yang gak ada lampunya, gak ada apanya? Atau saudara pergi ke gereja yang wah lightingnya luar biasa, suaranya bagus? Betul? Pilih yang mana? Pasti banyak yang milih yang wow. Kenapa? Itu menyenangkan apa? Jiwa kita. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita meletakkan hidup itu. Kayak gini, saya tunjukin ya. Korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban yang namanya ketaatan. Saat kamu kayak gini ya,
Saat kamu lagi mau nonton apa ya, Dracin misalnya ya, ternyata istriku adalah seorang CEO katanya saudara. Apalagi drama Korea. Tiba-tiba di hatimu Tuhan gerakan engkau untuk doa, untuk baca Alkitab. Ya. Terus kamu itu harus berkorban nggak? Kesenanganmu apa? Halo? Nonton Dracin tadi ya. Terus nonton Korea tadi kan? Itu harus kamu apa? Korbankan untuk apa? Halo? Untuk doa nyembah Tuhan, baca firman. Ada yang korban kan? Korbannya apa? Kesenangan kita. Untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu korban. Waktu kamu nih lagi berat hati, rasanya malas nyanyi, malas puji Tuhan, tapi Tuhan bilang nyanyi. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus pangkas dirimu tuh loh ya, yang gak mau nyanyi, tapi kamu angkat tanganmu untuk nyanyi buat Tuhan. Korbannya apa? Perasaan yang dipotong. Kamu nih tahu hari Minggu kamu Tuhan bilang datang nak nyembah aku. Padahal hari Minggu kamu diajak temanmu kumpul, ayo layan ulang tahunku hari Minggu. Ayo kita ini rame-rame, healing hari Minggu. Tapi Tuhan bilang, mau gak kamu potong kesenanganmu itu untuk kamu datang nyembah. Itu kan korban, betul gak? Korban kan? Kita bisa aja milih hari Minggu untuk bangun pagi, tidur-tiduran, betul? Tapi kita harus bangun pagi, kita nyiapin semuanya, kita datang ke Tuhan, itu kan korban, betul? Yang harus kita potong, yang kita bawa, itu yang Abraham lakukan. Abraham itu bisa saja hidup enak di Ur Kasdim, tapi ketika dia datang di mana Tuhan suruh, itu kan sudah korban yang dia letakkan, betul? Dia bangun mezbah itu. Kadang-kadang kita ini mau melakukan satu yang mengenakan kita. Makanya saudaraku ya, korban itu dasar buat kita anak-anak Tuhan. Gak enak. Tapi itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat siapa? Abraham terima perkenanan Tuhan. Sehingga waktu, kenapa ya? Saudara ya, saya mau bilang sama saudara, Abraham ini pragmatis loh saudaraku ya. Istrinya diambil aja. Ngelawan gak dia sama Firaun? Enggak. Siapa dia? Adikku. Ayo, berapa banyak nih yang di sini pragmatis? Malu-malu apa? Kenapa kamu ikut? Enggak berani Pak. Enggak enakan sama teman. Ada banyak yang kayak gitu enggak? Iya kan? Loh, Abraham yang pragmatis saja yang kayak gitu saudaraku ya. Diambil istrinya, enggak ngelawan sama si siapa Firaun, betul enggak? Dibela Tuhan loh. Betul? Tahu enggak apa yang terjadi? Bacakan tadi, apa yang terjadi? Ya? Apa yang terjadi tadi? Dikasih tulah buat orang Mesir, betul? Sampai marah-marah Firaun. Kamu ini kalau itu istrimu kasih tahu. Jangan bilang adikmu. Ini akibatnya. Tuhan yang bela dia loh. Ya. Padahal sudah dikasih apa? Harta benda loh. Sudah dikasih ternak, semuanya budak, semua udah dikasih. Tuhan bela dia. Orang yang tahu artinya membangun mezbah, meletakkan korban, kamu dibela Tuhan. Walaupun kamu gak bela diri. Amin. Karena Tuhan suka dengan ketika engkau menaikkan semua korbanmu, kamu nyenangin Tuhan.
Saya dulu, nih ya, saya pelayanan, waktu saya bertobat saudaraku, saya itu ada dua pilihan untuk bertumbuh. Ada gereja yang waktu itu lagi booming, akan jadi besar saudara, di kota. Saya ada di situ. Tapi ada satu gereja yang gereja biasa saudaraku ya. Tapi di sana dilatih betul-betul jadi murid Tuhan, diajarin karakter. Dan waktu itu saudaraku, saya Tuhan saya ini harus bertumbuh di mana? Kalau gereja ini, wah ini semuanya oke. Kemungkinan besar nanti kalau saya jadi hamba Tuhan di sini, saya akan bisa pelayanan ke kota demi kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kalau di sini belum ada nih. Tapi waktu itu saudaraku ya, saya coba serahin ke Tuhan. Waktu saya ibadah, saudaraku ya, di gereja yang sederhana ini, yang kecil ini, saya duduk. Waktu itu Tuhan cuma bicara di hati saya. Nah, tertanamlah di sini, bertumbuhlah di sini. Belajar ketaatan dengan orang-orang yang jadi pemimpin di sini. Karena aku mau kamu belajar dan dipersiapkan. Waktu itu saya coba bilang sama Tuhan, kalau ini memang mau-Mu Tuhan, ya aku mau tertanam di sini. Saya pamit saudaraku ya, sama pemimpin saya bilang saya harus bertumbuh di sini. Ya, itu terjadi sampai hari ini. Saya menikmati semuanya karena saya dilatih di sana dengan baik. Tapi kadang-kadang ya, ini motong sesuatu kenyamanan dalam hidup kita. Kalau kita mikir saudara, di sana nyaman, bisa dapat PK yang banyak. Di sini boro-boro PK saudara, yang ada korban. Di sini mata air, yang di sini air mata. Loh betul kan? Kita tuh kadang-kadang mikir ya, di sini nih air mata aja yang banyaknya, wah di sana mata air. Tahu nggak? Pelayanan kan seringkali pilih kayak gitu kan. Halo, kalau saudara nih ya, mau pilih kerja di tempat yang penderitaan aja isinya, atau kerja di tempat yang uangnya? Ayo, normalnya nih ya, jangan bilang dulu, oh saya ikut apa kata Tuhan, saudara. Nggak usah itu dulu. Pasti pilih yang hanya uangnya dong. Nah, memakmurkan katanya saudara. Ya betul nggak? Tapi sekali lagi, setiap pilihan dalam hidup kita harus doa sama Tuhan, amin. Karena kalau saudara nggak pilihnya salah, saudara, bukan korban yang diletakkan, kenyamanan. Halo. Jadi ingat, korban itu apa? Ketaatan. Karena di dalam ketaatan ada korban pasti. Karena kenapa? Nggak nyaman. Kamu nih ya, misalnya ya, pernah nggak saudara alamin, pemimpinmu tuh nuduh kamu misalnya, padahal kamu nggak salah. Apa kebanyakan yang kita lakukan kalau kita nggak salah, ketika pimpin kita nyalahin kita? Nah, saya pernah dituduh pemimpin saya, kamu gini-gini ya Ki, kamu anu cewek ini. Saya bilang, waktu itu saudaraku, saya mau ngomong, saya jelasin, tapi enggak. Roh Kudus itu bilang, diam, gak usah kamu jawab, sampai kalau dia yang minta kamu bicara, kamu bicara. Tapi kalau pemimpinmu gak minta kamu bicara, diam. Nah, saya diam saudaraku ya. Gini. Sampai waktunya dia bilang, ngomong Ki, kamu jelasin. Saya jelasin, saya bilang, gak ada yang seperti itu. Tapi saya bilang, kalau memang saya salah, menurut abang saya salah, tapi saya udah jelasin, saya terima kok, gak salah. Nah itu tuh motong saudara. Tapi ada teman-teman saya saudara, gak terima. Bang begini. Udah begini aja katanya, kamu diskor, gak boleh pelayanan sebulan.
Serius, sakit hati. Setelah sakit hati, keluar dari gereja. Itu yang jadi. Tapi sebenarnya Tuhan proses kita untuk apa? Motong. Makanya korban itu saudaraku ya, seringkali kita ini dibutuhkan oleh Tuhan cuma diem aja. Abraham itu saudaraku ya, letakin korban, gak gampang. Waktu dia semakin tua, dia harus Ismail harus dibuang. Gimana lagi gitu. Tapi dia diem. Dia potong untuk apa? Cuma sekedar percaya sama Tuhan. Betul? Usia 99 tahun. Baru si Ishak lahir. Anda bisa lihat apa yang dia lakukan? Dia taat. Waktu dia dikhianati oleh Lot, adakah dia nyumpahin Lot? Masih kan? Lot itu kan kaya raya oleh siapa? Abraham. Kekayaannya dapat dari mana? Abraham. Kurang apa cinta Abraham buat Lot? Nggak ada kan? Harta dikasih, istri dikasih, kehidupan lebih. Padahal cuma keponakan loh. Tapi orang tuanya meninggal, Lot dibawa. Betul? Tapi coba lihat pembalasan Lot ketika gembala-gembala mereka bertengkar. Abraham coba bilang, Lot, jangan bertengkar. Pilih, kamu kemana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Ya, silakan. Harusnya Lot tahu diri kan. Abraham, maafin gembala-gembala, aku salah. Biarkan aku tunduk sama kau. Betul? Atau aku nggak berani milih. Kalau dipaksa Abraham, ya, kamu yang lebih tua, aku sadar aku diberkati karena engkau. Silakan pilih. Apakah seperti itu Lot yang lakukan? Tidak, betul? Apa yang dilakukan Lot? Ketika disuruh milih, dia lihat lembah Yordan yang subur, betul? Dia pilih sana. Terus sisanya cuma tanah gersang buat siapa? Abraham. Ya, ternyata di sanalah kuburannya. Kenapa? Dia tinggal di Sodom dan Gomora, betul? Dan habis semuanya. Waktu Lot keluar dari Sodom dan Gomora, adakah harta kekayaannya tinggal? Istrinya jadi tiang garam, kedua anaknya memperkosa dia. Ada bawa harta? Habis semua di lembah Yordan. Betul? Tapi saya mau bilang sama saudara, siapa yang membuat Lot bisa luput? Abraham yang nego sama Tuhan. Waktu keluarga Lot ditangkap, siapa yang berjuang? Abraham. Betul? Dia nanti loh. Tapi dia tetap memilih mengasihi dan mengampuni, betul? Dia tetap doain si Lot. Adakah kita seperti itu? Seringkali kalau kita disakiti keluarga kita pilih apa? Membenci? Marah? Apalagi yang HAM jadi hakmu, misalnya, diambil, siapkah kamu tetap berdoa dan memilih mengampuni? Nah, gampang. Saya udah cerita sama saya belajar untuk punya hati itu. Gak gampang. Tanah punya orang tua dijual oleh om sendiri. Ya, warisan yang harusnya jadi bagian dikasih buat yang lain. Tapi saya belajar saudaraku ya. Saya bilang, Tuhan, daripada saya bermusuhan dengan keluarga, saya pilih untuk mengasihi, melepaskan semuanya. Ya, hari ini saudaraku ya, hati ini penuh dengan damai sejahtera. Ya, bisa nggak kita pilih itu? Walaupun kita ini sudah bantu orang, ternyata orang itu nyakitin kita, siap nggak kita tetap pilih mengasihi dan mengampuni? Memang nggak gampang, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Lot itu kan Abraham itu kan dikerjain terus seperti itu kan, tapi dia dibela oleh Tuhan. Makanya saya bilang, kenapa favor itu turun dalam hatinya itu loh. Hatinya taat, dia letakkan korban.
sehingga Tuhan melimpahi dia dengan semua berkat yang terbaik. Amin. Kalau kita tuh disayangi Tuhan, saudaraku ya, Tuhan kan lirik orang, tolong antar itu berkat buat anakku ini. Siap gak? Tapi kalau hati kita ini benci aja kerjaannya, aduh Tuhan tuh jengkel aja sama saudara. Kira-kira dia tergerak gak untuk nolong kita? Ya saudara, kalau saudara punya anak, jengkelin kamu, kira-kira kamu mau tetap kasih dia dengan semua yang terbaik gak kira-kira? Ayo, ini yang wajar aja loh ya. Kasih gak? Oh, ini contohnya keluarga saya aja lah. Gak usah keluarga orang lain. Kalau istri saya tuh lagi marah sama anak saya, saudaraku ya, pokoknya kamu gak usah jajan-jajan lagi, mama gak mau kasih kamu jajan. Kalau udah lagi marah loh ya sama anaknya yang mungkin menjengkelin dia ya, kamu gak usah jajan ya, pokoknya kamu cari sendiri duitmu, pokoknya bla 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 bla. Betul nggak nak? Oh ada tante, dia berpikir tante ya, pokoknya kayak gitu, kamu punya papa nggak, mama nggak urusin lagi karena jengkel, betul? Akhirnya apa? Dia nggak dikasih jajannya, saudaraku ya. Ya, saudara tahu kan? Loh, Tuhan tuh kayak gitu kan. Kalau lagi marah dengan kita, udah tahan dulu malaikat, jangan kasih dulu, kasih pelajaran dikit lah. Tapi apakah mamahnya tetap membenci dia? Enggak, sayang tetap. Tapi akhirnya apa yang tertahan? Berkatnya yang tertahan. Loh, Tuhan itu kan sejengkel-jengkelnya sama kita, tetap dia sayang sama kita, betul nggak? Tapi apa yang ditahan? Berkatnya. Tapi kalau misalnya ada anak yang nyenangin orang tuanya, betul? Anaknya bantu di rumah, pokoknya nyenangin aja. Apa yang dilakukan orang tuanya? Aduh anakku ini, nggak dia minta aja kamu pasti mikirin, oh aku mau beli baju buat anakku, ya, oh aku mau beli sepatu buat dia, ya, betul nggak? Wah anakku ini butuh ini, padahal dia belum butuh. Kenapa? Anak apa? Kesayangan, kesenangan. Halo orang tua, adakah anak favoritmu? Ada nggak? Halo? Ada kah? Secara tidak sadar ada kan? Betul nggak Mama Meme? Anak favorit itu anak apa? Sering kali. Anak yang nurut, yang nyenengin hati kan? Pasti dapat berkatnya lebih banyak dari yang lain kan kalau kasih sesuatu, betul nggak? Ah, Papa pilih kasih, ya salah kamu kalau kamu nggak dipilih. Karena kenapa? Nggak nyenangin. Lo sama Tuhan, makanya ya saudara ya, belajar setia, belajar nyenangin Tuhan, amin. Bangun mesbah setiap hari, amin. Taat sama Tuhan itu membangun mesbah. Kalau kamu nyukain Tuhan, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, Dia yang sediakan, amin. Gak usah kamu minta, Dia kasih. Terus pokoknya Dia perintahkan orang-orang di sekelilingmu, ini anakku loh, jangan macam-macam sama anakku. Betul nggak? Lo saya ini, lo saudaraku, saya yang lihat semuanya itu loh. Orang ngomongin saya diem aja saudaraku. Tuhan bela. Ada dulu hamba Tuhan suruh, dia ngomongin saya aja, ceritain keburukan saudaraku ya. Tapi nggak tahu dia tiba-tiba datang, ini buat kamu, ini buat kamu. Kalau saya bilang kenapa? Aku tuh jengkel sama kamu katanya. Kenapa? Setiap aku jengkel sama kamu, Roh Kudus selalu bilang berkati anakku itu. Kamu nggak bisa, nggak boleh jengkel sama dia. Dia itu anakku. Kasih dia ini, kasih dia ini. Dia datang-datang sambil cemberut, nih buat kamu. Makin aku jengkel sama kamu, makin kamu dibela oleh Tuhan.
Saya bilang, siapa suruh jengkel? Ayo jengkel lagi, lebih semangat lagi. Iya kan? Semakin dia jengkel, semakin saya terima berkat Tuhan. Kenapa? Ya dibela Tuhan. Amin. Nggak usah kita marah sama dia. Kita nggak ada sama Allah. Saya nggak ada marah. Ya, pokoknya shalom, damai. Udah. Amin. Makanya kalau ada orang yang nyakitin kamu, nggak usah marah. Amin. Datang ke Tuhan, terima kasih Tuhan, kau baik, berkati orang itu. Percaya aja saudaraku ya. Kamu melakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia akan banggain kamu. Kamu lihat nggak? Loh, Tuhan suka banggain anak-anaknya nggak? Ayo, saya mau tanya sama saudara. Suka nggak banggain anaknya? Suka. Contohnya di mana? Cerita siapa? Ayub. Lihat kan Ayub? Siapa yang jadi gara-gara sama setan? Tuhan loh. Bukan setan loh ya. Apa katanya sama setan? Kamu lihat nggak si Ayub? Itu anakku yang the best. Nggak pernah lalai, nyembah, bangun mesbah, bawa korban. Dia seorang yang saleh. Siapa yang panas? Setan yang panas. Nggak. Jelas lah Tuhan. Bukankah kamu yang bangun pagar berapi, kamu jagain harta bendanya, keluarganya. Coba kamu ambil tuh perlindungannya. Coba kamu buat hartanya nggak ada. Coba kamu buat keluarganya berantakan. Bisa nggak dia tetap nyembah Tuhan? Diizinin Tuhan tapi, betul? Tapi Tuhan bilang tetap jangan sentuh nyawanya. Terbukti kan? Makanya saudaraku ya, kalau kamu nyenangin Tuhan, kamu tuh dibangga-banggai di depan malaikat, dibangga-banggai di depan semua orang. Itu Tuhan. Tapi maaf, kalau kamu malu-maluin, Tuhan bilang apa? Dia juga malu ngakuin kita anaknya. Betul nggak? Loh, ada kan firmannya? Kalau kamu malu mengakui Tuhanmu, Tuhan juga malu ngakuin kamu. Mau jadi kesenangan Tuhan? Senangkan hatinya. Bangun mesbahmu. Apa bangun mesbah? Ini bicara ketaatan dengan Tuhan. Setiap kamu taat, ada korban di sana. Lagi nonton sinetron, tiba-tiba tutup, matikan TV-mu, masuk kamar doa. Itu kan kamu harus berkorban dengan apa? Ngorbanin kamu nonton itu tadi loh, kesenanganmu tadi. Tiba-tiba nih kamu ya punya makanan cuma satu. Tiba-tiba Tuhan bilang kasih buat orang itu makananmu. Tuhan tinggal satu. Tapi kamu taat, korbannya apa? Makananmu. Kamu gak makan akhirnya, buat orang lain makan. Itu korban. Waktu kamu pegang handphone, lagi scroll TikTok, Instagram, Tuhan bilang tutup. Aku mau kamu baca Alkitab. Kesenanganmu tuh yang main. Kamu tutup. Kamu baca Alkitab. Itu apa? Kamu sedang ngorbanin kesenanganmu tadi untuk taat sama Tuhan. Itu suka. Tuhan tuh senang dengan anak-anaknya seperti itu. Amin. Bukankah kita semuanya sering dihadapkan dengan pilihan oleh Tuhan? Betul? Saudara sering gak lihat? Ketika saudara marah-marah, tiba-tiba hatimu bilang ngampunin. Pernah gak? Semuanya bisa dengar suara Tuhan, amin? Amin? Pernah gak? Pernah gak ngalamin tiba-tiba kamu tuh digerakkan Tuhan, harus misalnya kamu nanti tolong bilang aku gak ada ya, tapi di hatimu kamu gak boleh bohong. Di hatimu tuh bilang jangan bohong nak. Pernah gak? Kamu kan ngorbanin kan untuk nyenangin manusia, untuk nyenangin Tuhan. Saya pernah alamin kok. Saya punya kesempatan untuk nyontek.
kami ngerjain ujian, pesan dosennya cuma sederhana. Jangan ada yang buka buku, jangan ada yang nyontek. Terus dia keluar dari kami. Siapa yang lihat kami? Nggak ada. Teman-teman waktu keluar semua selesai di meja, semua buka buku, nyontek sana, nyontek sini. Tapi di hati saya Tuhan bilang, belajar taat dengan dosenmu. Saya diam, saya kerjain aja, saya nggak buka buku, saya kerjain semampu saya. Apa yang terjadi? Karena Tuhan cuma bilang, lebih baik kamu punya nilai karena kamu taat dengan aku walaupun nilaimu jelek. Karena itu menyukakan aku. Daripada nilaimu bagus, tapi kamu nyakiti hatiku. Itu yang membuat Tuhan senang. Itu yang membuat Tuhan membuat kau jadi orang yang berkenan di hatinya. Itu yang membuat engkau akan terima favor of God dan juga manusia. Kita mau terima ini. Bangun mezbah. Kalau kau bangun mezbahmu, ingat semua kekayaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan bilang kasihkan aku ini. Karena dia menyukakan hatiku. Karena dia nyenangin hatiku. Kamu lagi kesusahan pun Tuhan bilang tolong bantu anakku. Dia akan gerakkan semua sisi semesta ini untuk menolong kau. Karena kamu adalah anak kesayangannya, anak kesukaannya. Jadi stop nyakitin hati Tuhan, amin. Kalau kamu nyakitin Tuhan, bukan berkat yang kamu terima. Yang ada apa? Pukulan demi pukulan. Makanya jadi orang Kristen jangan suka dipukul. Jadi orang Kristen, jadilah kesayangannya, amin. Tapi ingat juga, pukulan juga kesayangan Tuhan. Karena pukulan itu mendidik kita. Amin. Tapi kalau saya pilih untuk tidak dipukul. Tapi Pak Gembala, dipukul itu enak. Ya udah nikmatin lah pukulan yang enak itu. Tapi kalau saya nggak mau. Ada orang kan, kalau lagi enak-enak, lupa Tuhan. Ya, akhirnya apa? Dikasih Tuhan yang gak enak dalam hidupnya. Biar apa? Sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya berdoa saudara, tidak seperti itu, amin. Mau terima transfer apa ya? Jadi kesayangan Tuhan. Bangun mezbahmu. Tahu artinya mengucap syukur, tahu artinya nyukakan dan nyenangkan hati Tuhan. Abraham sepanjang hidupnya dia bangun mezbahnya. Sehingga Tuhan bela dia. Dia belajar taat ketika Tuhan minta Ishak, dia taat. Itu adalah mezbah di mana ada korban yang menyenangkan Tuhan. Itu aja kuncinya, saudara. Ishak sama. Yakub juga sama kan? Saudara baca siapa? Daud. Saudara lihat Salomo. Mereka orang-orang yang nikmatin. Israel kan nikmatin ketika mereka menjarah bangsa Mesir, betul nggak? Kenapa? Karena mereka menyenangkan Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti ini ngalamin transfer wealth, saudara juga terima. Di masa sulit sekalipun Tuhan bilang tolong kirim beras buat orang anak ini. Tolong kirim berkat. Bahkan saya terlalu percaya ada orang yang nanti datang. Kan karena hari ini kan lagi rame emas dan perak kan? Betul? Percaya nggak saudara ada orang-orang yang ngantar, Pak ini 2 kilo emas buat Bapak. Amin katanya, tapi suka ngelukain hati Tuhan. Senangin hati Tuhan, amin. Ada orang-orang nanti ngantar hartanya, saudara nggak tahu kenapa Pak. Pokoknya aku disuruh Tuhan ngasih. Amin. Makanya saya bilang saudaraku, semuanya akan terjadi dengan ajaib dan supranatural. Kuncinya apa? Menyenangkan hatinya. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Ayo tutup Alkitab, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih.